Dalam langkah reses, salah satu impian saya untuk ketemu teman-teman yang notabene anak buahnya Bu Putu, Ketua IBI Bali, orang yang sangat tanda petik progresif nih ngurus IBI Bali. Saya diberikan angka bahwa ada 19 bidan seluruh Bali yang terpapar COVID. Artinya ketika melayani pasien jatuh sakit, ketularan, beruntung sembuh semua. Nah, saya beruntung dapat ketemu mereka karena di antara mereka tidak ada yang jadi korban. Pernah sakit tapi bisa menjalankan tugas seperti sedia kala. Kali ini saya mulai ketemu di Karangasem. Karena ada 9 kabupaten, satu periode reses saya maksimal bisa 4. Mungkin beberapa daerah lain akan menyusul hari-hari berikutnya. Tapi reses berikutnya seluruh bidan yang terpapar 2 kali reses sudah bisa saya kunjungi. Mungkin tidak banyak yang bisa saya beri bantuan. Tali asih sekecil apapun saya maknai sebagai bagaimana Bung Karno mengajarkan gotong royong, bagaimana Bu Mega mengajarkan bersatulah dengan rakyat, adalah di tengah-tengah rakyat. Jangan ketika mereka terpapar kita jauh dan tidak berani dekat. Ketika mereka bertaruh nyawa kita hanya mendorong-dorong, memuji-muji, bersalaman pun kita nggak mau, tatap muka pun tidak mau. Karena kita menakuti kewajiban-kewajiban yang harusnya telah menjadi sumpah kita sebagai wakil rakyat. Maka kali ini betapapun kecilnya perhatian kita kepada 4 rekan-rekan kita ya, nah yang di sebelah saya ini, maaf ya, kalau ini sudah mempertaruhkan nyawa karena sudah sempat sakit. Untunglah dia selamat. Maka dengan pengorbanan seperti ini, saya minta rakyat Bali, juga orang Indonesia semua, jagalah jarak. Pakailah masker, pakailah cuci tangan, ikuti petunjuk-petunjuk semua pemerintah yang menyebabkan kita yakin dalam waktu dekat virus corona ini bisa berkurang dan berhenti. Hargailah mereka yang sudah mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang meninggal karena ngurusin pasien-pasien yang terkena COVID. Maka kehadiran saya sekarang ini tidak lebih tidak kurang adalah sebagai wujud dan simbol bagaimana rakyat Bali khususnya jangan mengabaikan aturan yang menjadi protokol pemerintah dalam rangka mengatasi COVID. Ikuti supaya mereka tidak kewalahan menerimanya di rumah sakit, supaya mereka diminimalisir lah tertular dari pasien-pasien yang menderita COVID. Baik, kami dari PDIB Provinsi Bali dengan Ibu Ketua PC IBI Kabupaten Karangasem dengan turunnya Bapak Wayan untuk menengok atau menjenguk teman-teman kami di Kabupaten Karangasem yang terpapar. Jadi sekarang sudah sembuh sebanyak 4 orang. Secara organisasi maupun secara pribadi kami bangga mempunyai DPR di pusat sampai peduli turun ke desa melihat teman-teman kami yang terpapar. Karena selama ini jujur dari manapun belum ada yang menengok kecuali kami berusaha di organisasi itu sendiri. Luar biasa memang kiprahnya. Kenapa kami berani dengan Bapak Wayan? Karena kami tahu kronologis beliau itu siapa sebenarnya. Selain beliau itu sebelum menjadi DPR, beliau duduk di DPD jadi 2 kali periode dan banyak kiprah beliau. Jadi buku-bukunya saya baca, begitu getolnya memperjuangkan Bali sampai pada akhirnya beliau menjadi pengacara di mana-mana, terutama dalam pengacara pemerintah, baik adalah pengacara Bapak Presiden, Menteri Hukum dan HAM dan lain sebagainya. Jadi beliau dengan
kemampuannya sendiri, mempunyai nama dan punya arti besar di negara kita di Indonesia. Jadi kami sebagai orang Bali khususnya sangat bangga ada beliau di pusat, termasuk memperhatikan kami di organisasi profesi itu. Jadi pada suatu ketika beliau mengadakan pertemuan, jadi webinar, kami diundang. Jadi beliau bertanya bagaimana keberadaan teman-teman di Bali, sampai beliau menyampaikan salam hormat buat ibu-ibu bidan di Bali. Jadi dengan demikian kami menyampaikan di era pandemi COVID-19 ini bahwa teman-teman di Bali itu banyak yang terpapar, salah satunya di Kabupaten Karangasem berjumlah 4 orang. Dan hari ini dikunjungi oleh beliau, saya merasa terharu, sedih, apalagi sampai datang memberikan bantuan secara langsung. Nah itu merasa beban moral juga saya, selain mengucapkan terima kasih begitu besar perhatiannya. Semoga aja beliau selalu sehat, nanti bisa mengemban tugas dengan baik. Dan saya bangga bahwa kedudukan beliau di DPR Komisi 3 yang jadi rebutan orang, dia tidak minta disempatkan di sana. Dan sekarang saya dengar lagi duduk di Bangga, luar biasa, orang Bali lebih percaya karena modalnya jujur. Jadi kami banyak memetik kata-kata beliau atau dukungan beliau bahwa yang utama adalah pembentukan karakter, bagaimana dengan kejujuran. Jadi modal itu yang akan kami sampaikan juga kepada teman-teman kami di organisasi khususnya dan pada keluarga kita sendiri, supaya belajarlah dari sekarang untuk memupuk kebersamaan, solidaritas. Dan terima kasih. Jadi hari ini kami dari PCIB mendapatkan kunjungan, yaitu suatu kehormatan bagi kami yang ada di pelosok, yang ada di ujung terdepan dari pelayanan kesehatan. Jadi ada beberapa kawan kami yang kebetulan 4 orang yang terpapar dan hari ini kami dikunjungi. Itu kami sangat merasa bangga dan terharu sekali. Bapak Wayan Sudirte yang saat ini beliau duduk di DPD RI, jadi beliau berkesempatan hadir melalui Ibu Ketua PD kami yang sudah memfasilitasi kami untuk beliau bisa bertatap muka langsung kepada kawan-kawan kami. Itu adalah bentuk perhatian yang luar biasa bagi kami. Dan harapan kami ke depan, semoga semua yang pemegang kebijakan bisa memperhatikan bukan hanya bidan-bidan saja, tetapi semua pelaku-pelaku kesehatan yang saat pandemi ini sudah sangat berjuang menaruhkan nyawa mereka. Nah, untuk itu kami sangat berharap sekali perhatian bukan berarti dalam bentuk materi saja, minimal dukungan moral yaitu yang sangat kami butuhkan, sehingga kawan-kawan kami bertambah semangat untuk bisa menjalankan tugas dengan baik. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga dalam kesempatan ini kami sangat berdoa sekali untuk kesehatan Bapak Wayan Sudirte utamanya yang sudah berkesempatan hadir dan berkenan untuk bertatap muka dengan kami. Beliau diberikan kesehatan, beliau diberikan tetap bisa bersemangat sehingga bisa membawa aspirasi kami sebagai rakyat kecil. Yang sendiri sama sekali tidak menyangka kalau bakal terpapar, dan yang memang awalnya tiang dengan keluhan sempat demam sehari. Nah, setelah demam itu 2 hari kemudian tiang mulai kehilangan indera penciuman dan perasa. Nah, setelah itu tiang juga belum meyakini bahwa Niki terpapar COVID, sampai akhirnya tiang konsultasi sareng dokter dan memang disarankan untuk swab. Waktu ini pertama kali disarankan untuk swab, sangat-sangat kaget karena rasanya tidak percaya kalau memang terkena COVID, menangis. Pertama kali kan memang shock karena waktu ini ke dokter sempat bilang kalau untuk di swab Nike kita harus opname, tidak boleh pulang. Jadi dia memikirkan anak di rumah, anak yang masih kecil, saya harus tinggal yang masih menyusui, suami yang sedang kerja, dan keluarga. Sampai akhirnya dia bukan memberanikan diri untuk swab. Jadi dia datang ke rumah sakit sendiri dan memberanikan diri untuk mengikuti petunjuk dokter untuk swab, karena dia juga tidak mau keluarga yang lain sampai terpapar.
setelah itu yang menunggu hasil, setelah dilakukan 2 kali yang menunggu hasil dan berharap bahwa hasilnya negatif, sampai akhirnya 3 hari kemudian setelah dilakukan swab keluar hasil, didatangi oleh petugas dan dinyatakan positif. Hancur sekali rasanya karena nggak menyangka mengalami, padahal protokol kesehatan sudah sangat menjalankan di rumah dari pertama kali sudah merebak kasus COVID-19. Terus banyaklah keluarga yang ngasih dukungan, mereka meyakini bahwa ini pasti sembuh. Itulah yang membesarkan dia untuk melawan. Keluarga juga memberikan keyakinan selama kita ikhlas menerima setiap ujian pasti akan terlewati. Jadi itulah yang selalu mengingatkan dia untuk pasti sembuh. Dan anak-anak di rumah yang sudah menunggu, itulah yang jadi patokan yang untuk harus bisa sembuh dan pulang. Astungkara setelah yang 3 kali swab yang dinyatakan masih positif, swab ketiga yang masih dinyatakan positif, terus akhirnya dijadwalkan lagi swab berikutnya, Astungkara bisa negatif dan dilanjutkan lagi swab kedua, karena di sini memang peraturannya 2 kali swab negatif baru boleh pulang. Jadi setelah 2 kali swab negatif yang dikasih pulang, sangat-sangat bersyukur ya, dan melanjutkan karantina di rumah. Cuman dikit yang sedihnya stigma yang terjadi di lingkungan tempat yang tinggal Nike yang sesalkan, karena seolah-olah saya menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yang akan menetap terjadi pada diri saya. Menerima sikap-sikap dari lingkungan sekitar Nike yang sangat lebih menyakitkan daripada sakitnya Niki. Jadi benar-benar pembelajaran yang saat di rumah sakit pun selalu berharap semoga tidak ada lagi pasien yang mengalami hal sama seperti Tiang. Cukup rasanya Tiang aja yang merasakan.